golongan itu, ya. Tapi manakah yang termasuk ahlus sunnah wal jamaah? Kan ini yang menjadi perdebatan. Semua orang mengatakan dirinya ahlus sunnah wal jamaah dan yang lain bukan. Ini jadi masalah. Inilah yang jadi masalah. Yang dua ini bertentangan, berhenti penjelasan. Okay. Jadi di satu segi Rasulullah pernah menjelaskan memang ya bahwa umatnya akan berpecah belah menjadi 73 bagian, ya, satu akan masuk surga. Siapa itu? Ahlus sunnah wal jamaah. Menurut etikat kita itulah yang dimaksud oleh Rasulullah. Satu kelompok yang akan selamat itu adalah ahlus sunnah wal jamaah, ya, yang betul-betul ya mengamalkan Al-Quran wal hadis dan ijma' para ulama dan qiyas, ya. Karena tidak mungkin kita akan memahami agama kalau tidak ada ulama, maka perlu ada ijma' para ulama, qiyas itu juga menjadi patokan kita. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Insyaallah selama dia berpegang pada etikat ahlus sunnah wal jamaah, ajaran ahlus sunnah wal jamaah, itulah satu golongan itu, ya. Tapi manakah yang termasuk ahlus sunnah wal jamaah? Kan ini yang menjadi perdebatan. Semua orang mengatakan dirinya ahlus sunnah wal jamaah dan yang lain bukan. Ini jadi masalah. Inilah yang jadi masalah. Selalu orang mengatakan dirinya saja yang benar, orang lain salah. Nah, sehingga di dalam riwayat yang lain ada kitabnya, saya punya di rumah kitabnya, ya. Jadi justru terbalik riwayatnya, ya, bahwa dari golongan itu satu yang masuk neraka, yang lain masuk surga. Bagaimana menjabarkan ini oleh para ulama bahwa sebenarnya selama kita itu mengesahkan Allah, selama kita itu adalah mengimani Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia adalah akan menjadi penghuni surga. Cuman apakah dia akan masuk surga ibtidaan ataukah mutaakhiran? Nah, ini jadi masalah. Apakah dia akan masuk surga langsung ataukah nanti dulu? Kan tergantung amal. Ya, memang dia sudah meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, lagu den sembahyang misalnya. Gimana ini? Tetap dia akan masuk surga selama dia beriman, mati dalam keadaan iman, tetapi masuk neraka dulu, kan begitu. Ya, sehingga dalam riwayat yang kedua ini sebenarnya semua akan masuk surga kecuali satu, yang tidak mengesahkan Allah, yang tidak menyembah Allah, itu dihitung satu. Selain itu apapun kelompoknya, baikkah dia NW, NU, Muhammadiyah, DDI, Al-Irsyad dan seterusnya, insyaallah semuanya akan masuk surga selama dia menjalankan sesuai dengan ajaran. Insyaallah. Apakah di awal? Itu tergantung pribadi masing-masing. Nggih, timah deja NW no lagu untuk sembahyang ja. No lalu nek melihat lu tamat surga, tamak jujok neraka. Nggih. Timah deja NU no lagu ndek cara gawe kewajiban ndak kenan, nggih. Ya, yang membuat kita masuk surga adalah diri kita sendiri. Ya. Nah, itu para jamaah. Sehingga jangan sampai kita mengkultus diri kita yang paling benar. Diri kita, hanya diri kita yang akan masuk surga. Jadi gamai dong mesa betul lawan. Mudengan nggih, belum tentu. Malah di saat kita mengatakan diri kita yang paling benar, itulah definisi sombong yang sebenarnya. Itulah kesombongan. Oi, inilah yang paling hebat, ini yang paling bagus, yang lain neraka saja. Digamaina. Itulah sombong pada hakikatnya. Menyatakan diri paling baik. Udahlah, mari
Kita yakini bahwa ini jalan kita yang paling bagus, tapi yang lain juga bagus. Karena yang paling bagus menurut kita belum tentu bagus menurut orang lain. Yang paling bagus bagi kita belum tentu yang lain jelek. Contoh nane tepilek senina. Inges menurut kita. Lagu salahin ya lengek meno. Menurut julun senina si kamu paling ingesan ari. Padahal lu yang tak salah anda. Lagu seolah menurut dengan lain. Lagu menurut itu aja ni wah paling seolah. Ia enggak kemampuan kepeng. Melen anak Jokowi dia berdua kepeng. Saya beng. Berarti yang terbaik bagi kita ini. Tapi belum tentu ini terbaik bagi orang lain. Bagi orang lain inilah yang terbaik. Makanya Allah sudah menyiapkan. Ini ada apa namanya? Ada namanya NW, ada namanya NU, ada namanya Muhammadiyah. Pilihlah mana yang terbaik menurut kalian. Nah itu kan, asalkan jangan kita saling menjelekkan satu dengan yang lain, ya. Boleh kita fanatik dengan apa yang kita miliki, tapi jangan pernah fanatik buta, artinya menjelekkan orang lain. Itu apa artinya fanatik? Udah istiqomah dengan apa yang mereka yakini. Oh saya iya wah apa bahasa Maulana saya iya wah turut aku aja. Itu namanya fanatik. Tapi dia tidak pernah mengatakan lamun dia aja ya salah, enggak. Aku yang ni wah apa bahasa Maulana saya wah iya wah gurung kah. Itu namanya fanatik. Boleh itu. Tapi asal jangan menjelekkan orang lain. Karena yang lain juga akan begitu nanti. Oh itu aja ni wah tuan gurung kah ambe aja bahasa ni aja iya wah tur. Karena keyakinan masing-masing. Enggak bisa dipaksakan, ya enggak? Sila dendek dipaksa dengan nak mele pada marak sida. Enggak bisa. Mana yang dia yakini udahlah, yang penting dia bagus caranya, baik aja. Lamun melenceng kita saling ingatkan. Nah, itulah cara kita. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr.